Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fadila. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam B2 semester 3 dengan NIM 2020-153-1364. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan, idealisme dan realisme. Yang pertama yaitu tentang filsafat pendidikan idealisme. Poinnya tentang sejarah idealisme. Sejarah idealisme adalah sebuah istilah yang digunakan pertama kali di dalam dunia filsafat oleh Leibniz pada abad ke-18. Ia menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato seraya memperlawankan dengan metalisme eksklusif. Dari abad ke-17 sampai permulaan abad 20, istilah ini banyak dipakai dalam klasifikasian filsafat. Filsafat idealisme memberikan deklarasi bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungan pada jiwa dan spirit. Dan poin kedua yaitu tentang tokoh-tokoh idealisme. Memiliki ada 6 tokoh, yaitu pertama tentang tokoh Plato. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa, terletak di antara gambaran asli dan bayangan dunia yang tertangkap pada pasca indera. Kedua, Immanuel Kant. Ia menyebutkan filsafatnya idealis transcendent atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu dalam forum instansi kita. Ketiga, spasial. Pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama, menggunakan akal, dan kedua, menggunakan hati. Ketika akal dengan semua perangkatnya tidak dapat lagi mencapai suatu aspek, maka hatilah yang akan berperan. Keempat, Immanuel Kant. Ia menyebutkan filsafatnya dengan idealis transenden, yang dimana berisikan pengalaman langsung yang diperoleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu. Kelima, ada David Hume. Keenam, ada Al-Ghazali atau yang sering disebut dengan Abu Hamid Muhammad. Poin kedua yaitu tentang pengertian filsafat pendidikan idealisme, yaitu idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Idealisme menganggap bahwa yang kontrak hanyalah bayang-bayang yang terdapat dalam akal pikiran manusia. Kaum idealisme sering menyebutnya dengan ide atau gagasan. Untuk melanjutkan poin ketiga, yaitu tentang konsep pendidikan melalui aliran idealisme. Idealisme dalam pendidikan. Aliran idealisme terbukti cukup banyak berpengaruh dalam dunia pendidikan. William T. Harris adalah salah satu tokoh aliran pendidikan idealisme yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Idealisme terpusat tentang keberadaan sekolah. Aliran inilah salah satunya yang melakukan oposisi secara fundamental terhadap naturalisme. Pendidikan harus terus eksis sebagai lembaga untuk proses permasyarakatan manusia, sebagai kebutuhan spiritual dan tidak sekedar kebutuhan alam semesta. Pendidikan idealisme untuk individual untuk antara lain bertujuan agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik.
Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan antara manusia. Sedangkan tujuan secara sistesis dimaksudkan sebagai gabungan antara tujuan individual dengan sosial sekaligus, yang juga transaksikan dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. Oke, melanjutkan yang poin kedua, materi kedua tentang filsafat pendidikan realisme, yaitu materinya tentang sejarah aliran realisme. Aliran realisme dalam seni ini sebenarnya ada pada abad ke-24 Masehi, yang dikemukakan di kota Lokhan atau India. Aliran ini menjadi sangat terkenal dalam gerakan budaya negara Prancis pada pertengahan abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap romantisme yang telah mengangkar di negara itu. Gerakan budaya ini berkaitan erat dengan perjuangan sosial, reformasi politik, dan demokrasi. Aliran realisme ini kemudian mendominasikan secara global dari tahun 1840 hingga 1880 seperti karya seni dan karya sastra di negara-negara Prancis, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Yang kedua tentang tokoh-tokoh aliran filsafat realisme, sama seperti filsafat pendidikan idealisme memiliki tokoh dan filsafat realisme memiliki tokoh, yaitu tokohnya cuma ada 4, yaitu yang pertama John Amos Comsis. Dia adalah pemikiran tokoh terhadap pendidikan yang dapat digolongkan realisme religius, yaitu tentang manusia yang mencapai 2 tujuan. Yang pertama yaitu keselamatan dan kebahagiaan, dan yang kedua yaitu kehidupan yang sejahtera. 2. William James Gordon. Dia juga beranggapan tentang moral realisme, menyetujui bahwa kita dapat mengetahui hubungan moral tersebut dengan menggunakan akal, namun negara secara tegas beranggapan bahwa hukum moral tersebut diciptakan oleh Tuhan. Ketiga ada Francis Bacon. Teori pendidikan Bacon sesuai dengan filosofi realisme bahwa kebenaran atau objek yang bisa diuji. Semua kebenaran harus diketahui secara pasti, disimpulkan, dibandingkan, dan dipakai sebagai satu-satunya dasar kesimpulan data ilmu pengetahuan. Keempat ada John Locke, yaitu tentang filsafat ini mengatakan anti-metafisika. Dia mengandung bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat metafisik dan universal. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu dengan pengertian realisme. Realisme adalah aliran seni yang mengatakan peristiwa keseharian yang dialami oleh kebanyakan. Istilah realisme pada aliran ini bukan merujuk pada tingkat kemiripan atau keakuratan gambar lukisan dengan realitasnya. Aliran ini menguasai ide tersebut dengan sebutan naturalisme. Tema dan wacana yang terrealistis, bukan gambarnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa realisme adalah gerakan seni modern yang pertama, karena realisme dinilai telah menolak bentuk tradisional seni dan lembaganya, yang dianggap sudah tidak relevan di era renovasi industri. Realisme muncul di era industri.
destruktif, ditandai dengan relasi induksi yang melaju pesat dan menghasilkan perubahan sosial yang luas. Ketiga, yaitu tentang konsep aliran realisme. Aliran realisme adalah aliran filsafat yang memandang aliran sebagai duplikat. Aliran realisme memandang dua dunia ini mempunyai hakikat yang reality, yang terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Hal ini berbeda dengan filsafat aliran idealisme yang bersifat monetis, yang memandang hakikat dunia pada dunia spiritual semata, dan juga berbeda dari aliran metalisme yang memandang hakikat kenyataan adalah kenyataan yang bersifat fisik semata. Realisme menjadi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan yang kedua adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Mungkin sekian dari presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.